Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani. Saya ada di kelas 11 IPA 3. Dan saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian muamalah. Yang pertama yaitu muamalah adalah transaksi ekonomi dan pengelolaan harta benda dalam Islam termasuk pada ketentuan muamalah. Muamalah artinya hukum yang berhubungan dengan kepentingan antar manusia. Dan tujuan muamalah yaitu yang pertama, muamalah yang ditujukan untuk memiliki atau menguasai harta, misalnya bekerja, waris, hadiah. Dan yang kedua itu muamalah yang diajukan untuk mengembangkan atau mengelola harta kepemilikan, misalnya syirkah dengan berbagai macamnya, pertanian, peternakan, jual beli dengan berbagai macam ragamnya, penyewaan, pembiayaan, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu muamalah yang ditujukan untuk mendistribusikan harta di tengah-tengah masyarakat. Dan yang selanjutnya itu ada asas transaksi ekonomi Islam. Berikut dalam Islam, praktik ekonomi harus didasarkan pada syariat Islam dan memenuhi asas sebagai berikut. A. Transaksi ekonomi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. B. Transaksi ekonomi bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan C. Transaksi ekonomi didasarkan pada asas suku sama suka, yaitu dilaksanakan secara sadar. Dan D. Transaksi ekonomi harus memenuhi asas keadilan, yaitu adanya keseimbangan antara produksi. Dan selanjutnya E. Transaksi ekonomi berlandaskan pada asas tolong menolong sehingga tidak menimbulkan rasa iri. Dan di sini juga ada macam-macam muamalah. Di antaranya yaitu ada jual beli. Jual beli. A. Rukun dan syarat jual beli yaitu syarat-syaratnya antara berikut. A. Penjual dan pembeli disyaratkan berakal. Dan B. Asas kerelaan atau kehendak sendiri. C. Keadaan penjual dan pembeli bukanlah orang yang boros atau bodoh. Dan D. Telah mencapai usia balik. Dan di sini juga ada barang yang diperjualbelikan, dan syarat-syaratnya yaitu ada barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual sanggup mengadakannya. B. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. C. Milik sah penjual atau orang yang mewakilinya. Dan D. Bisa diserahkan pada akad atau pada waktu yang disepakati. Dan di sini juga ada alat tukar. Alat tukar jual beli harus memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan harganya telah jelas. Yang kedua, bisa diserahkan saat ijab kabul. Dan yang ketiga, barang yang digunakan dalam jual beli barter, tidak boleh barang yang diharamkan. Dan selanjutnya yang keempat, ijab kabul, yaitu syarat-syaratnya ada 2, terjadi pada satu waktu dan adanya kesesuaian isi ijab kabul antara penjual dan pembeli. Dan di sini juga ada khiyar. Khiyar yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Dan di sini juga ada C, riba. Riba adalah penambahan pada harta dalam akad tukar-menukar tanpa adanya imbalan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dan riba juga dibagi menjadi 4, yaitu ada riba fadl, ada riba yad, dan ada riba nasi'ah, dan selanjutnya ada riba qardi. Yang nomor 2 yaitu utang piutang. Ada hukum utang piutang, yaitu yang pertama, hukum orang berutang adalah mubah, sedangkan orang yang memberikan utang hukumnya adalah sunnah. Yang kedua yaitu hukum orang yang berutang menjadi sunnah, dan hukum orang yang memberi utang menjadi wajib. Dan yang ketiga itu hukum memberi utang bisa menjadi haram atau makruh. Dan B, rukun dan syarat utang piutang. Yang pertama itu ada rukun utang piutang. Rukunnya ada yang A. Lafal dari orang yang utang dapat melalui lisan atau tulisan. B. Orang yang utang mutakorid dan yang mengulangi. C. Barang yang diutangkan. Dan di sini juga ada 2 syarat utang piutang. Yang pertama, orang yang memberikan utang adalah orang yang memiliki kompetensi. Dan yang ke B, harus dilakukan dengan adanya ijab kabul. C. Harta yang dipinjamkan bisa diketahui jumlah dan cirinya agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dan B, rukun dan syarat utang piutang, yaitu yang ke-1, rukun utang piutang. A. Lafal dari orang yang utang dapat melalui lisan
atau tulisan. B. Orang yang utang dan yang mengutangi. C. Barang yang diutangkan. Yang kedua, syarat utang piutang. Pemberian utang sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memberikan utang adalah orang yang memiliki kompetensi. Yang kedua, harus dilakukan dengan adanya ijab kabul karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, harta yang dipinjamkan bisa diketahui jumlah dan cirinya agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dan di sini juga C, ketentuan utang piutang. Yang pertama yaitu utang piutang sebaiknya ditulis dan diperaksisikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang kedua, pemberi utang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang karena termasuk riba. Berutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Dan yang keempat, tidak berutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Yang selanjutnya, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang. Dan yang keenam yaitu bersegera melunasi utang. Dan di sini juga nomor 3, sewa menyewa. Sewa menyewa juga disebut ijarah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Adapun rukun ijarah yaitu yang harus dipenuhi dalam akad sewa menyewa yaitu mu'zir. Yang kedua, mustazir, dan yang ketiga ma'qud. Keempat, sihat, dan yang kelima upah. Dan B, masa berlaku akad ijarah. Yang pertama itu meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Yang kedua, ikalah yaitu membatalkan oleh kedua belah pihak. Dan ketiga yaitu rusaknya barang yang disewakan sehingga ijarah tidak mungkin untuk diteruskan. Dan yang keempat yaitu telah selesainya masa sewaan, kecuali ada uzur. Dan macam-macam ijarah yaitu ijarah alal al-manfi, dan yang kedua ada ijarah alal al-mar-ijarah. Dan yang ketiga, syirkah. Syirkah disebut juga dengan perseroan. Perseroan adalah akad perjanjian antara dua orang atau lebih yang menetapkan hak milik bersama dan persekutuan. Di sini juga ada rukun dan syarat syirkah yaitu yang pertama, dua belah pihak yang berakad. Orang yang melakukan akad harus memiliki kecakapan melalui tasyharuf. Dan yang kedua itu ma'qud alaihi yang menyangkut pekerjaan atau modal. Dan yang ketiga itu akad atau disebut juga dengan istilah sighah. Dan yang kedua ada macam-macam syirkah yaitu diantaranya yang pertama syirkah inan, yang kedua syirkah abdan, dan yang ketiga syirkah wujuh, dan yang keempat syirkah mufawadah, kelima syirkah mudarobah, dan keenam musaqoh, ketujuh muzaroh, kedelapan mukhobaroh. Dan di sini juga ada perbankan. Bank adalah lembaga yang bergerak menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut disalurkan kepada yang memerlukan. Fungsi bank diantaranya yaitu yang pertama sebagai pusat penyediaan dan peredaran uang, dan yang kedua yaitu sebagai pusat pengawasan dan pengendalian inflasi, dan yang ketiga itu sebagai tempat penyimpanan uang atau menabung, dan yang keempat sebagai tempat penukaran mata uang, kelima sebagai tempat pengiriman dan pembayaran uang, dan yang keenam yaitu khusus bank Islam berfungsi sebagai tersebut dan dapat menghilangkan sistem bunga. Jenis-jenis bank yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama bank konvensional, dan yang kedua adalah bank Islam atau bank syariah. Bank syariah dapat menggunakan beberapa cara yang bersih dan riba, misalnya sebagai berikut. Yang pertama mudarobah, dan yang kedua musyarakah,
ketiga muadiyah, yang keempat qadrotul hasan, yang kelima murabahah. Dan yang asuransi syariah. Asuransi syariah diartikan pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Perbedaannya antara asuransi profesional dan asuransi syariah: yang pertama, asuransi Islam terdiri atas dasar kerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan yang kedua yaitu perusahaan asuransi Islam menginvestasikan pribadi berdasarkan sistem investasi mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.